sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Perencanaan pembelajaran itu penting karena tanpa rencana kegiatan belajar bisa kacau, tidak terarah dan tujuan tidak tercapai. Guru yang mengajar tanpa persiapan ibarat orang yang berlayar tanpa kompas, bisa jalan tapi tidak tahu arahnya kemana. Dengan perencanaan, guru bisa mengatur tujuan, langkah, metode, cara menilai keberhasilan belajar siswa. Analogi sederhana, guru tanpa persiapan seperti arsitek membangun tanpa gambar, hasilnya bisa roboh, asal-asalan, tidak sesuai kebutuhan. Guru dengan persiapan seperti koki yang menyiapkan resep dan bahan, masakan jadi enak, pas dan membuat orang puas. Jadi perencanaan pembelajaran bukan sekedar formalitas, tapi peta jalan yang memandu guru dan siswa supaya proses belajar berjalan efektif, efisien dan bermakna. Bagus, Mel. Ini saya akan menjelaskan pengertian prinsip pembelajaran. Yang pertama, prinsip perencanaan pembelajaran adalah landasan atau pedoman bahasa yang harus diperhatikan guru dalam menyusun rencana pembelajaran agar proses belajar mengajar efektif dan efisien. Yang kedua, perbedaan prinsip dengan komponen perencanaan. Prinsip bersifat pedoman umum atau aturan dasar yang memandu penyusunan rencana, misalnya pusat kali ini fleksibel, sedangkan komponen perencanaan bagian-bagian yang harus ada secara teknis dalam sebuah rencana pembelajaran, misalnya tujuan, materi, dan metode. Di sini saya akan menjelaskan urgensi prinsip dalam menyusun RPP atau modul ajar. Mengapa prinsip dibutuhkan? Prinsip dibutuhkan agar rencana pembelajaran tidak hanya fokus pada formalitas di atas kertas, tetapi hanya benar-benar terarah, konsisten, relevan, membantu evaluasi. Tanpa prinsip RPP, modul ajar bisa jadi hanya dokumen, bukan pemandu pembelajaran. Contoh penerapan sederhana, psikologi positif, prinsip menumbuhkan rasa percaya diri dari motivasi siswa. Penerapan guru menambahkan sesi apresiasi di akhir pembelajaran, misalnya dengan pujian spesifik, kamu hebat sekali, berani, percaya diri. Integrasi nilai, prinsip pembelajaran tidak hanya akademis tetapi juga menanamkan karakter. Penerapan saat mengajarkan matematika tentang perbandingan, guru mengaitkan dengan nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Kontekstual, prinsip pembelajaran dekat dengan realitas siswa. Penerapan materi IPA tentang ekosistem dikaitkan dengan kebersihan lingkungan sekitar sekolah. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, saya di sini akan menjelaskan 8 prinsip utama perencanaan pembelajaran. Yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran itu sendiri. Bagaimana pembelajaran itu harus jelas, terarah, dan bahwa pembelajaran itu mau bawa kemana gitu. Bagaimana kalau tujuannya yaitu misalnya salah satu contoh adalah berdoa, bagaimana siswa itu berdoa dengan benar gitu. Maka salah satunya adalah melakukan dengan sebuah diskusi, latihan, atau refleksi itu sendiri gitu. Yang kedua, berpusat pada peserta didik, bagaimana utama kebutuhan dari cara belajar siswa itu sendiri, bukan hanya sekedar guru bicara saja mengenai materi dan menjelaskan panjang lebar, tetapi bagaimana seorang guru juga mampu menggunakan sebuah metode pembelajaran itu sendiri, bagaimana salah satunya bisa membuat tugas seperti poster, drama, atau video salah satunya untuk berpusat pada peserta didik juga. Yang ketiga adalah sistematis dan struktur gitu. Bagaimana materi itu dibuat dengan struktur dari yang mudah dipahami oleh siswa sendiri sampai yang akhirnya sampai sulit. Tetapi bagaimana pelajaran itu dimulai juga dengan ditanya jawab gitu, mengenai pengalaman siswa itu sendiri, lalu masuk ke sebuah teori, terakhir
melakukan latihan, evaluasi, dan kesimpulan itu sendiri gitu. Yang keempat adalah kontekstual dan relevan itu sendiri. Bagaimana seorang pelajaran harus menyambung dengan kehidupan siswa itu sendiri, dengan kehidupan nyatanya gitu. Bagaimana pelajaran secara prestasi pakai contoh gitu. Diskon misalnya salah satunya adalah terkait diskon belanja atau harga barang di kantin itu sendiri gitu, atau di mall, atau secara online gitu. Dan kelima adalah fleksibel dan adaptif. Bagaimana rencana pembelajaran sesuai dengan perubahan strategi yang tidak kaku gitu. Bagaimana kalau misalnya kalau kita menggunakan salah satunya LCD gitu, bagaimana listrik mati, bagaimana menggantikan peran dari LCD itu sendiri ketika listrik itu padam, maka kita bisa menggunakan metode diskusi secara langsung atau tanya jawab dengan siswa itu sendiri gitu. Yang keenam adalah berorientasi pada pengalaman belajar bermakna gitu. Bagaimana siswa belajar dengan cara yang berkesan, jadi lebih diingat. Salah satu contohnya adalah bukan hanya cuma baca teori atau mempelajari teori saja di lingkungan itu sendiri, tetapi juga kita juga melakukan sebuah praktek atau turun tangan melakukan untuk mempraktekkan teori itu secara langsung juga gitu. Dan ketujuh adalah keterpaduan dan kesinambungan. Bagaimana pelajaran itu sendiri harus saling terhubung gitu, dan tidak terpotong-potong atau tidak nyambung gitu. Bagaimana sebagai contohnya adalah kalau kita ambil contohnya mengenai tema kebersihan, salah satunya di pelajaran IPA gitu. Kalau di IPA ada kesehatan, di PPKN tentang tanggung jawab, tentang Pancasila, dan bagaimana di bahasa Indonesia sendiri, pelajaran bahasa Indonesia kita membuat poster gitu. Itu sebagai satu contoh atau keterpaduan kesinambungannya, salah satu beberapa contoh dari mata pelajaran itu sendiri gitu. 8 adalah aktivitas dan efisiensi itu sendiri. Bagaimana sebuah pembelajaran harus berhasil mencapai tujuan tanpa membuang waktu-waktu yang tidak penting gitu. Maksudnya bagaimana waktu itu sesuai dengan yang ada gitu, yang sudah ditentukan gitu. Bagaimana waktu dan tenaga itu harus juga aktivitas gitu, dan tidak dibuang-buang gitu dengan percuma saja gitu. Sebagai contohnya ya kalau terkait kuis gitu, bagaimana kuis secara singkat untuk mengukur pemahaman, dan itu tidak perlu membutuhkan waktu yang sangat lama gitu, dan kita tidak perlu banyak ceramah atau menjelaskan gitu bagaimana secara langsung, secara aktivitas dan efisiensi waktu gitu, bagaimana mereka mengerjain dengan terkait kuis itu sendiri gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait 8 prinsip pembelajaran yang terkait perencanaan pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom semuanya, di sini saya akan menjelaskan ada 3 tantangan dalam penerapan prinsip, yaitu yang pertama, metode ceramah yang kurang efektif. Masalah, siswa cenderung cepat bosan karena pembelajaran hanya satu arah. Lalu solusinya, menyampaikan materi lewat cerita yang menarik, melibatkan siswa lewat diskusi singkat berpasangan. Lalu yang ketiga, tampilkan media visual seperti gambar dan video. Jadi kesimpulannya yaitu prinsip perencanaan pembelajaran merupakan pedoman besar yang harus diperhatikan guru agar kegiatan belajar mengajar berlangsung efektif, efisien, dan bermakna. Prinsip ini berbeda dengan komponen karena prinsip bersifat umum sebagai arahan, misalnya fleksibel, berpusat pada peserta didik, sedangkan komponen adalah bagian teknis seperti tujuan, materi, dan metode pembelajaran. Dengan adanya prinsip ini, RPP atau modul ajar tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai panduan nyata di kelas. Prinsip membantu pembelajaran lebih terarah, konsisten, relevan, serta memberi ruang bagi guru untuk berkreasi sehingga siswa memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermanfaat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.